Ya, dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini, Pak Nasir Tamara, banyak yang kemudian mengkhawatirkan bahwa hal yang dilakukan Trump saat ini, yang kemudian juga belum banyak beberapa negara besar yang bicara, takutnya jadi presiden yang kemudian nanti dinormalisasi begitu. Bisa saja dong kemudian aksi ini tuh menjadi hal yang normal, bahkan kemudian bisa terjadi juga ya di negara-negara besar, bahkan juga Indonesia begitu. Bisa sekali. Presiden sudah ada dan protes nggak didengar, jadinya akan jadi buah norma. Jadi norma baru dalam hubungan internasional di mana sebuah negara bisa menyerang negara lain kayak gitu kan. Dan itu yang harus dipikirkan lebih lanjut, apakah harus begitu. Kalau memang harus begitu, dimanapun negara harus menyesuaikan diri gitu. Jadi setiap saat siap-siap, jangan terlalu kaya. Kalau kaya nanti negara yang tetangga yang iri hati bisa menyerang kayak gitu kan. Artinya. Jadi ya boleh maju tapi jangan terlalu kaya, jangan menonjol, jangan flexing kayak gitu kan. Jangan sampai ketahuan terlalu banyak harta juga. Tapi gitu. kan tidak begitu gitu kan. Nah, jadi masalahnya apa sebabnya dilakukan? Tadi udah disebutkan alasan minyaknya, alasan narkotika, tapi juga alasan dalam negeri juga harus diperhitungkan bahwa sekarang sedang pemilihan umum kan anggota DPR Kongresnya di Amerika Serikat. Dan sejauh ini sudah banyak yang menang. Ada tanda-tanda bahwa Partai Demokrat akan menang banyak dan mengalahkan nanti Partai Republik di Kongres gitu. Artinya apa? Kalau Kongres sudah dikuasai oleh Partai Demokrat, Trump susah. Trump susah artinya semua kebijakan dia, misalnya executive order yang bisa menggunakan National Guard untuk menyerang Chicago di mana-mana kayak gitu, bisa dilakukan di mana aja. Dia bisa sewenang-wenang gitu ya, tanpa ada yang memveto nanti di Kongres. Senat juga begitu nantinya. Jadi itu tujuannya. Karena kalau kita lihat dulu, Bush kan hampir kalah dulu kan. Lalu dia serangkan Irak kan, peperangan. Peperangan itu membantu mempopulerkan. Karena dalam keadaan perang, orang nggak mikir banyak gitu kan. Siapa yang kelihatannya berkuasa dan kelihatannya sungguh-sungguh, ya dia pilih kayak gitu. Baik. Oke, jadi ternyata tidak hanya faktor tadi dikatakan mungkin ada minyak di situ, kemudian juga ada kasus narkoba di situ, tapi ternyata juga ada faktor politik dalam negeri Amerika Serikat begitu ya. Tapi kalau saya mau ke Mas Abra, kita melihat ketidakstabilan berarti politik di Amerika Latin. Ini juga akankah bisa mempengaruhi Indonesia yang mungkin melihat market Amerika Latin ini sebenarnya juga market yang cukup bagus untuk kita ekspansi bisnis nantinya? Betul. Memang tadi saya katakan dalam jangka pendek memang ini belum terlalu terlihat dampaknya untuk ekonomi Indonesia. Tetapi jangka menengah panjang, ini kan kita juga menunggu respon negara-negara lain. Baik respon dari negara musuh Amerika ataupun negara-negara aliansi Amerika. Karena ketika nanti ini memantik terjadinya gejolak di kawasan lain, nah tadi akan memicu instabilitas perdagangan internasional termasuk investasi juga. Dan buat Indonesia sendiri dengan target pemerintah ingin fokus ya, target pertumbuhan ekonomi tinggi tahun ini targetnya 5,4%, itu juga menjadi makin berat. Kalau tadi ada gejolak nanti akan mempengaruhi nilai tukar rupiah, mempengaruhi harga minyak mentah dan juga penerimaan negara kita. Jadi memang akan ada efek dominonya juga buat ekonomi kita di dalam negeri, tapi tadi sangat tergantung dengan stabilitas politik di kawasan negara-negara lain. Dan kemudian yang kedua yang ini juga sebetulnya sisi lain, ini pemerintah perlu sangat mengantisipasi ya, mawas diri terhadap situasi global ini dengan melihat tadi stabilitas investasi dan ekonomi kan sangat ditentukan juga dengan kemampuan kita meyakinkan bahwa negara kita stabil ya. Baik keamanannya maupun pertahanan. Nah, mungkin yang di sisi pertahanan ini saya lihat sangat jarang ya kita bahas, diskusikan. Amerika kita tahu sangat mendorong negara-negara NATO untuk meningkatkan budget militer, ya kan? Dan itu menjadi perdebatan kan di internal NATO. Nah di kita sendiri sayangnya anggaran militer kita termasuk kecil, hanya 0,8% rasionya terhadap GDP. Rata-rata dunia itu 2,3% terhadap GDP. Artinya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa dari kapasitas fiskal kita untuk mendukung pertahanan kita pun masih sangat lemah. Apalagi kalau kita mau bicara bagaimana kekuatan pertahanan kita, ya kita kaitkan dengan industri pertahanan. Soalnya kita tidak bisa menutup mata dengan kondisi dunia saat ini. Ya, jadi melimpahnya sumber daya alam itu tidak cukup, tetapi kita juga harus bisa menjaga ya kedaulatan, ya tentunya kedaulatan itu dijaga dengan hal-hal yang konkret gitu, yang secara fisik kita miliki, itu pertahanan kita, alutsistanya, kemudian juga dari sisi tentaranya juga, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi saya pikir
kebijakan pertahanan juga barangkali sudah saatnya kita perlu didiskursuskan lebih luas lagi, lebih sehat lagi. Artinya tidak melulu kita melihat ini ada trade off dengan upaya militeristik terhadap negara, bukan, tapi kita membahasnya dalam konteks kedaulatan dan juga pertahanan negara. Tapi haruskah kita juga mengambil langkah untuk komunikasi dengan Trump lagi? Karena kita kan tahu sebelumnya juga sudah ada kerjasama yang dijalankan antara Indonesia dengan Trump terkait hal ini ya, Mas Abra. Ya, saya pikir menjadi penting untuk pemerintah juga mendiskusikan bagaimana perkembangan yang terjadi dan implikasi yang akan terjadi, karena kan kita sudah melakukan kesepakatan ya terkait dengan tarif dagang, dan salah satu kesepakatannya kita akan mengimpor lebih banyak minyak dari Amerika. Nah, pertanyaannya adalah apakah minyak itu juga termasuk dari Venezuela? Nah, karena kalau itu terjadi, itu kan juga akan menjadi sorotan dunia internasional juga. Apakah kita akan bersikap ya dalam tanda kutip pro Amerika atau tidak? Kita juga harus menjaga keseimbangan kan hubungan internasional. Oke, artinya apakah diperlukan saat ini Pak Natsir Indonesia kemudian memberikan statement dan juga sikapnya pada dunia? Secara hati-hati, artinya kita kan mendayung di antara berbagai karang nih ya. Itu kan Indonesia harus bisa gitu kan, karang yang besarnya itu Amerika Serikat, sebetulnya dan Tiongkok, kan itu dua pemain kan, ada Rusia gitu kan. Jadi kita harus bisa meyakinkan Amerika Serikat bahwa kita bukan musuh Amerika Serikat. Kenapa? Karena sejak revolusi sebetulnya ya, sejak tahun 45, 49 terutama itu, Amerika Serikat itu dan Indonesia itu hubungannya sangat dekat. Indonesia itu masuk wilayahnya barat lah, wilayahnya Amerika gitu. Dan tiba-tiba kalau misalnya Tiongkok mau masuk kayak gitu, seperti nantinya Tiongkok masuk ke Venezuela, ya gitu kan. Dan pengelola kebijakan luar negeri harus ya sangat hati-hati dalam hal ini. Karena kemarin kita juga kepentingan tahu nasional Indonesia yang harus diperjuangkan. Ya, saat Indonesia juga masuk ke dalam BRICS begitu sensitif untuk Amerika Serikat sendiri, tahu-tahu mengambil langkah untuk menaikkan pajak dan lain Soal sebagainya. BRICS itu yang menarik adalah kenapa itu dilakukan sekarang pada waktu Ukraina yang sekarang mendukung serangan Amerika ke Venezuela gitu ya, akan berdamai dengan Rusia. Apakah di sini sedang ada bargain sebetulnya kan antara Rusia dengan Amerika Serikat, bargain wilayah. Oke, kamu jangan ikut campur ya di Amerika Selatan, wilayah saya. Saya juga nggak akan ikut campur nanti di Amerika Serikat dengan perluasan Ukraina menjadi anggota NATO dan juga menjadi anggota Uni Eropa kayak gitu kan. Ini kan dalam perundingan. Jadi ini memang timingnya dipikirkan secara strategis, bukan random, tapi dihitung banget oleh Amerika Serikat. Karena Trump itu orang dagang ya, orang bisnis, punya kepentingan ekonomi dan punya kepandaian gitu kan, soal strategi gitu kan. Jadi kita menghadapi suatu hal yang baru di mana yang beruntung nih sekarang, karena presiden itu sangat in kan di dalam hubungan luar negeri kan, dan beliau bersahabat dengan pemimpin dunia. Termasuk juga presiden kan akhir-akhir ini juga sampaikan, banyak yang nggak suka nih melihat Indonesia maju Indonesia kaya. Itu kan artinya apakah pemerintah kita sudah sadar ya dengan ancaman yang ada saat ini? Sudah, dan beruntungnya itu Pak Prabowo ini hubungannya baik, berbicara dalam bahasa Inggris, dan di PBB kita udah lihat kan. Jadi kita mempunyai beberapa keunggulan. Termasuk juga menurut saya sih, kita akan mendapat uang juga untuk membiayai militer kita. Sebab sebuah negara dihormati kalau dilihat angkatan perangnya itu kuat. Minimal lah gitu ya. Jadi kita harus mencapai postur minimal untuk bisa menyerang juga. Jangan hanya defensif terus kan. Mau nggak mau, apa yang sudah dilakukan misalnya rencana pembelian kapal terbang dari Perancis, dari tempat lain juga itu, kapal selam gitu, kapal induk yang udah kita punya, itu kan sudah menunjukkan bahwa Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kepentingan nasional dengan memajukan ekonomi bangsa Indonesia, tapi juga dengan memperkuat pertahanan dan kekuatan penggentar dari Indonesia. Kekuatan penggentar itu apa? Yaitu nuklir nomor 1 gitu kan. Nah, kita harus juga berunding bahwa suatu saat Indonesia itu diizinkan mempunyai kekuatan nuklir juga. Gitu. Itu jangka panjangnya ya? Jangka panjangnya.
Oke, saya mau ke Mas Abra. Kalau kita sedikit mendapatkan informasi begitu ya, terkait ternyata di negara-negara Eropa saat ini juga sudah dijalankan 72 jam kondisi darurat. Apakah ini Anda melihatnya juga nantinya bisa semakin eskalasinya semakin besar dan berpengaruh juga terhadap begitu mengancamkah bagi mereka gitu? Ya, memang masing-masing negara ini menunggu nih statement-statement lanjutan baik dari Trump maupun dari pimpinan-pimpinan negara lain. Karena yang pertama yang mungkin 24 jam yang lalu Presiden Trump menyatakan bahwa Amerika akan membuka sanksi Venezuela untuk memperbolehkan produksi sampai 50 juta barel ya. Itu dengan harga pasar. Artinya memang ada upaya bargaining pemerintah Amerika kepada pemerintah Venezuela bahwa pemerintahan transisi Rodriguez itu diperbolehkan untuk melanjutkan pemerintahan dengan benefit akan mendapatkan sumber pendapatan dari minyak yang sudah dibuka tadi. Jadi saya pikir kontrol Amerika betul. Tuh. Dan kemudian ketika nanti pemerintahan transisi Venezuela ini bisa berjalan normal dan kemudian ini negara-negara lain melihat bahwa ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, tidak ada keributan ataupun pergolakan yang besar di karena Venezuela. Karena di dalam internal dari Venezuela kita juga melihat ya ada yang mendukung nantinya Trump atau AS yang untuk dilibatkan, terlibat di dalam, ada juga memang yang mendukung Maduro di situ betul, ya. nah ketika itu terjadi, saya khawatir memang negara-negara lain, khususnya pihak oposisi juga akan mendorong hal yang sama, bahwa sepertinya perlu keterlibatan AS untuk merubah konstelasi politik di politik dalam negeri di beberapa negara yang dianggap masih sangat otoriter dalam tanda kutip, misalnya di Iran, di Kolombia dan di daerah-daerah Amerika Latin itu sudah mulai banyak pihak-pihak oposisi yang menyerukan. Nah itu saya pikir itu juga akan menimbulkan resiko lanjutan dan termasuk juga tadi disampaikan bahwa adanya keinginan Trump untuk menganeksasi Greenland itu juga menjadi resiko tersendiri karena tadi pastinya dan respon dari pimpinan tinggi di Uni Eropa juga cukup keras bahwa tidak ingin mengizinkan Amerika untuk ikut campur di dalam urusan Greenland gitu. Jadi saya pikir nih dalam minggu-minggu ke depan ini dunia masih sangat menunggu-nunggu situasi yang akan berkembang. Ya, dan termasuk Indonesia yang kemudian harus memberikan juga suara ya. Betul, dan Indonesia harus proaktif juga. Jangan pasif melihat situasi yang berkembang karena kita juga kan sangat terikat, sangat bergantung juga kerjasama perdagangan dan juga investasi dengan negara-negara Eropa dan juga di Amerika. Langkah Indonesia sendiri kan mungkin apakah memang menurut Anda ya kita tahu ya kita tidak berpihak kemanapun, tapi kan kita juga dekat dengan Amerika Serikat, banyak kerjasama juga. Tapi kalau kita melihat dari Venezuela sering juga menjual minyak mentahnya ke Rusia, ke China. Apa langkah yang seharusnya kita mungkin dilakukan juga terhadap blok Cina dan juga Rusia ini? Iya. Kita kan sebetulnya di Pertamina ya sudah memiliki juga sumber blok migas di beberapa negara termasuk di Venezuela. Jadi itu sebetulnya sebagai upaya diversifikasi kita mencari sumber energi dari negara-negara lain yang punya potensi. Tetapi memang di balik itu tentu kan juga ada risiko. Ketika terjadi gejolak ya di negara-negara tadi di mana kita punya aset juga di sana, tentu menjadi relevan kita untuk berkomunikasi dengan negara Venezuela maupun ke Amerika untuk memastikan bahwa aset-aset kita, tetap kemudian terjaga, juga ya? Personel kita itu tetap aman dan bisa berjalan dengan lancar, dengan normal gitu. Itu juga menjadi kepentingan negara kita juga. Gitu. Oke lah, kita masih. Saya pikir apakah kita akan menuju perang dunia ketiga kan? Itu dia pertanyaan kita juga judul kita. Ya. Jadi bisa aja, bagaimana bisa kalau Tiongkok mencaplok Taiwan? Ya kan? Jadi dia bilang gini, oke, kita win-win ya. Kamu udah dapat Venezuela, Rusia udah punya Ukraina. Sekarang kenapa aku nggak boleh katanya mengambil wilayahku? Memang dia bilang dari dulu kan Taiwan itu punya kita kan, yang dikuasai oleh negara lain dan independen kan. Dia serang misalnya Taiwan kayak gitu. Dan kalau begitu artinya dampaknya terhadap Indonesia itu sangat luar biasa sangat ekonominya karena Taiwan itu dekat sekali dengan kita. Jadi Indonesia harus berjaga-jaga kalau misalnya senario ini terjadi, kalau misalnya Cina nggak bisa menjaga dirinya, karena kan peperangan itu dilancarkan ketika orang melihat negara itu dalam situasi yang sangat menguntungkan untuk first strike gitu. Dan ada presidennya Amerika. Ada presidennya. Jadi PBB pun mau ngomong apa? Dia udah lihat contoh Ukraina, dia udah lihat contoh Amerika di Venezuela. Kalau Taiwan diambil, ya udah semua perang dunia ketiga itu kemungkinan terjadi. Berarti bisa ke arah sana. Bisa ke sana. Dan belum lagi nanti kalau misalnya Iran diserang kan gitu kan. Ada juga karena rencananya kan Iran masuk serangan nih nanti dia diserang juga tambah melebar lagi. Perang dunia kedua itu
Perang Dunia ke-1 itu dimulainya dengan hal-hal yang kecil. Kalau ini hal yang sangat besar dibandingkan dengan permulaan dari Perang Dunia I terutama ya. Dan potensinya juga cukup besar ke arah sana. Perang Dunia Kedua Jerman menyerang kan, menyerang Prancis, Belanda, Belgium segala macam, Prancis. Kemudian Amerika Serikat mulai dengan Venezuela, kemudian nanti nyerang Kuba, kemudian nanti nyerang Kolombia, kemudian balik kalau Cina menyerang kayak gitu. Ini yang harus kita bicarakan secara nasional. Mungkin kita harus bicara secara nasional masalah bagaimana seandainya terjadi yang terburuk dalam sejarah dunia Perang Dunia Ketiga. Apa yang kita harus lakukan bersama sebagai bangsa? Sikap secara internasional dan juga secara internal di negara Betul kita, sekali, ya, Pak betul Tan. sekali. Oke, kita akan lihat ya nanti seperti apa respon dari sejumlah negara termasuk juga sikap atau posisi yang akan ditunjukkan oleh Indonesia. Kita masih akan tunggukan seperti apa. Pak Nasir, terima kasih banyak. Mas Abra, terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Bapak Terima sudah kasih. hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.